Wadidaw, halo Leo. Sambil menunggu One Piece terbaru rilis, sedikit pembahasan tentang Roronoa Zoro. Sekaligus nanti di akhir kita akan selipkan seluruh serangan Zoro yang bertemakan iblis. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Leo, tahukah kalian, lawan yang sedang dihadapi sang Raja Neraka, Roronoa Zoro saat ini di Pulau Egghead, memiliki suatu keunikan dan keterikatan dengan beberapa lawan Roronoa Zoro di masa lalu. Saat ini di Pulau Egghead, Roronoa Zoro melawan S-Hawk atau Serapim Elang Mihawk, yang mana S-Hawk memiliki gen dari beberapa mantan lawan sang pendekar pedang Yonko Mugiwara, yaitu Roronoa Zoro. Bahkan bisa dikatakan 3 in 1 atau 3 dalam 1. Yap, di dalam Serapim Elang atau S-Hawk memiliki keterkaitan dengan lawan-lawan Roronoa Zoro di masa lalu. Antara lain, yang pertama ada Takanomi Dracul Mihawk, sang pendekar pedang terkuat di dunia One Piece dan juga salah satu mantan Shichibukai. Sosok yang menjadi lawan pertama Roronoa Zoro, namun Roronoa Zoro kalah telak saat itu. Dan selanjutnya, di saat masa time skip, Takanomi Dracul Mihawk menjadi guru atau mentor dari seorang Roronoa Zoro. Sosok Mihawk saat masih anak-anak menjadi sosok yang dikloningkan atau dibuat atau diduplikasi oleh Dr. Vegapunk di dalam tubuh dari S-Hawk atau Serapim Elang Mihawk. Yang kedua, ada Dustbones alias Mr. One, pengguna kekuatan Supa-Supanomi yang membuat dirinya memiliki kemampuan untuk bisa menjadi manusia pedang dalam arti sebenarnya, atau tubuhnya bisa sangat kuat seperti pedang baja. Mr. One, sang tangan kanan Shichibukai, Sir Crocodile atau orang terkuat kedua di organisasi Baroque World, dan saat itu berhasil dikalahkan Roronoa Zoro dalam pertarungan yang penuh darah. Roronoa Zoro sempat terdesak, namun dia berhasil membangkitkan kemampuan untuk menebas baja kala itu dan mengalahkan Dustbone. Kemampuan buah iblis milik Dustbone atau Mr. One berhasil dikloningkan, kemudian diberikan kepada S-Hawk atau Serapim Elang Mihawk. Yang ketiga, ada King the Wildfire atau Albert, komandan Yonko pertama, Yonko sang raja hewan buas, Hyakuzu no Kaido, sang Lunarian terakhir. Dan melalui pertarungan yang membara, Roronoa Zoro berhasil menang dengan membangkitkan kemampuan Hausoku Haki level atas lewat bantuan pedang Enma yang kemudian dia alirkan untuk menyelimuti ketiga pedangnya. Dr. Vegapunk membuat para Serapim termasuk S-Hawk dengan darah Lunarian, lalu mengimplikasikan tampilan serta kemampuan Lunarian pada setiap Serapim dengan rambut putih, sayap hitam, kulit coklat, dan api di punggungnya, serta kemampuan spesial dari Lunarian. Leo, Roronoa Zoro bertarung dengan Serapim Elang Mihawk atau S-Hawk, yang mana itu terhubung dengan 3 lawan Roronoa Zoro di masa lalu, yaitu Takanomi Dracul Mihawk, Dustbone, dan King the Wildfire. Dan bahkan pada mulanya Roronoa Zoro di Pulau Egghead sempat bertarung melawan Kaku, seorang agen CP0 yang di masa lalu juga pernah dia kalahkan saat masih menjadi agen CP9. Jadi saat ini atau di masa depan, di Pulau Egghead, pulau ilmu pengetahuan milik Dr. Vegapunk, Roronoa Zoro rematch atau melakukan pertarungan kembali dengan 4 musuh lamanya, namun 3 diantaranya hanya dari gen yang ditanamkan dalam tubuh Serapim Elang Mihawk atau S-Hawk. Nah, bagaimana menurutmu Leo? Keren bukan? Oda Sensei seolah sedang menunjukkan jika saat ini level dari Roronoa Zoro sudah berbeda dengan dahulu. Bahkan saat ini dia menghadapi 3 lawan terbesarnya dalam satu waktu dan satu tubuh yang disempurnakan. Mantap!
jurus Roronoa Zoro dengan nama atau berhubungan dengan iblis. Check this out. Yang pertama, Onigiri atau pembasmi iblis. Roronoa Zoro dengan gaya 3 pedang atau Santoryu. Dia menyilangkan 2 pedang di depan dadanya, sementara 1 pedang lainnya ia genggam dengan menggunakan mulutnya. Kemudian selanjutnya, Zoro bergerak maju dengan cepat dan memberikan dampak serangan atau tebasan yang hebat. Onigiri jika dibaca bersamaan menjadi onigiri, yaitu nasi kepal ciri khas Jepang. Sangat sesuai mengingat Zoro juga menyukai onigiri. Saat di Ars Wonokuni, jurus ini kembali digunakan saat dia bersama Killer memberikan sebuah serangan mengejutkan. Namun serangan tersebut tak mampu memberikan dampak signifikan pada seorang Hyakuzu no Kaido yang memang bagai Oni atau iblis. Jurus Onigiri atau pemburu iblis digunakan pertama kali oleh Zoro saat melawan salah satu kru Kapten Buggy, yaitu Chabaji. Yang kedua, Enbima Yonezu Onigiri atau tebasan iblis cantik. Sama seperti onigiri yang menggunakan 3 pedang atau Santoryu, namun perbedaannya adalah saat Zoro menggunakan jurus ini, pedangnya seperti berkelok-kelok dan menciptakan bayangan iblis di sekitarnya. Efek yang ditimbulkan dari bengkoknya pedang yaitu kerusakannya lebih besar terhadap lawan dan juga jangkauan serangannya menjadi lebih luas. Serangan atau jurus ini Roronoa Zoro gunakan saat memasuki gedung Enies Lobby untuk melawan marinir angkatan laut. Yang ketiga, Yaki Onigiri atau api pembasmi iblis. Kembali, jurus yang serupa atau sama seperti Santoryu Onigiri. Namun dalam jurus kali ini, pedang Zoro terbakar setelah beberapa detik. Tidak hanya pedangnya, Zoro juga terlihat keluar dari api dan seolah-olah bagai seorang iblis api. Jurus ini pertama kali digunakan dalam cerita Little Garden untuk menebas salah satu agen Baruch, yaitu Mr. Fight. Yang keempat, Gyuki Yuzume atau cakar maut sapi iblis. Ini merupakan salah satu jurus Roronoa Zoro yang paling kusuka. Dia menggunakan teknik 3 pedangnya atau Santoryu, di mana Zoro mengarahkan pedangnya ke musuh dan menerjang dengan kuat. Sebelum itu terjadi, aura kekuatan Zoro menciptakan bayangan berwujud sapi iblis yang begitu keren dan gahar. Jurus ini atau Gyuki Yuzume digunakan Zoro ketika melawan Kapten T-Bone di atas rel kereta api laut agar roket atau kereta api laut pertama buatan Tom bisa tetap melaju ke depan menuju ke Enies Lobby. Yang kelima, Yasa Garasu atau cakar gagak iblis. Roronoa Zoro dengan cepat menyerang lawan, menciptakan serangan atau tebasan berputar dan meninggalkan banyak luka seperti cakar seekor gagak. Jurus ini digunakan Roronoa Zoro saat melawan Oz atau makhluk berwujud iblis raksasa yang Gecko Moria kendalikan bersama dengan kru kelompok bajak laut topi jerami yang lain. Yang keenam, Kiki Kyutoryu Asura Ichibugin atau jiwa setan gerakan 9 pedang Asura kabut perak.
Jurus yang digunakan untuk merubah Santo Ryu atau gaya 3 pedang menjadi Kyuto Ryu atau gaya 9 pedang. Dalam hening, Roronoa Zoro mengeluarkan aura gelap yang membuatnya terlihat bagai Asura, yang mana dalam ajaran Buddhisme, Asura tidak menunjukkan dewa tertentu. Asura adalah nama ras makhluk setengah dewa yang menyukai perang dan mewujudkan kemurkaan, kebanggaan serta kehausan akan kekuatan. Roronoa Zoro seolah memiliki 3 kepala dan membawa 9 pedang. Kemudian dia melompat ke arah lawan dan melancarkan tebasan 9 pedang secara bersamaan. Jurus ini digunakan Zoro ketika serangan terakhir saat melawan salah satu anggota CP9, yaitu Kaku, dengan tujuan merebut kunci borgol batu laut untuk membebaskan dan menyelamatkan Nico Robin. Ashura, Ichibugin! Yang ketujuh, Kiki Kyoto Ryu Asura Makyusen atau 9 tebasan setan. Sama seperti saat mengeluarkan jurus Asura Ichibugin, Roronoa Zoro menebas lawan dengan ke-9 pedangnya dengan cara berputar sehingga membentuk seperti lingkaran. Digunakan saat melawan Pacifista di Pulau Sabaudi atau Arch Sabaudi sebelum masa time skip. Serangan tersebut terjadi saat Zoro bersama Luffy dan Sanji melancarkan serangan combo trio monster bajak laut topi jerami kala itu. Sebagai bonus, Sanji juga memiliki serangan yang berhubungan dengan iblis, kaki iblis atau Diable Jumble. Nama jurusnya adalah Diable Jumble atau kaki iblis, di mana sebelum mengeluarkan jurus tersebut, Beansmoke Sanji berputar dengan cepat, bagaikan gasing dengan kaki kanan sebagai tumpunya. Hingga akhirnya terciptalah api yang menyala di kakinya, atau bisa dikatakan kaki Sanji membara karena panas. Jurus ini ia keluarkan pertama kali di Arch Enies Lobby saat menghadapi salah satu anggota CP9 yang merupakan pengguna kemampuan buah iblis tipe Zoan. Tendangan Diable Jumble Sanji menghentakkan Zabura hingga tulangnya remuk. Setelah munculnya api di kakinya, Sanji dapat menggunakan 2 jurus lainnya, yaitu yang pertama, Frit Assorti. Sanji menendang dengan kecepatan tinggi menimbulkan lingkaran-lingkaran api lalu menyerang musuhnya, mirip dengan jurus Hiken yang dimiliki Es. Yang kedua, Flamebird. Sanji menendang dengan sekuat tenaga hingga api yang ada di kakinya berpindah ke tubuh lawan seluruhnya. Tubuh lawan terseret hingga api itu habis. Diable Jumble. Nah, Leo, itulah jurus-jurus Roronoa Zoro yang berhubungan dengan iblis. Di antara jurus-jurus tersebut, mana yang paling kamu suka? Atau jurus yang paling kamu suka malah jurus milik Sanji? Jadi, mari tulis pendapatmu di kolom komentar, Leo, agar kita bisa berdiskusi. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.